warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa takarram wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Yang saya muliakan dan yang saya hormati dan yang saya sayangi para habaib keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada Habib Abdullah Syekh Abu Bakar yang suaranya lantang, yang hebat semacam Habib Syekh, luar biasa. Insyaallah kita akan mendengarkan nanti qasidah yang akan dibawa oleh beliau, qasidah Cina insyaallah. Luar biasa. Kita doakan abah kita ini panjang umur, sehat. Mudah-mudahan apapun hajat beliau, mudah-mudahan beliau dapat istri kacamata yakin 20 insyaallah. Amin. Kemudian yang saya muliakan para kiai, para alim ulama. Di sini ada Ustaz Nasrul, kemudian ada juga Kiai Amin. Banyak lagi para kiai-kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa takjub dan hormat saya dan kasih sayang saya kepada mereka. Saya doakan mudah-mudahan para ulama kita, para kiai kita, para tuan-tuan guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, kesehatan oleh Allah, diberikan istiqamah oleh Allah, dan diberikan keberkahan dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah, sangat luar biasa. Di malam yang barokah ini, subhanallah, kita sama-sama bersemangat melantunkan daripada syair-syair, qasidah-qasidah, pujian-pujian kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada sahabat kami yang bernama Sayyidina Hasan bin Thabit. Sayyidina Hasan ini sebelum kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini terkenal orang yang penyair, selalu membuat syair untuk memuji raja-raja, selalu membuat syair untuk memuji para perempuan-perempuan. Supaya apa? Supaya Sayyidina Hasan mendapatkan uang. Dulu sebelum dia kenal kepada Rasul SAW, tapi tak kala beliau kenal kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau merubah semua syair-syairnya yang tadi memuji para raja-raja, memuji para perempuan-perempuan, lalu dia khususkan memuji syair-syairnya hanya untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu syair beliau yang beliau puji untuk Rasulullah SAW yaitu adalah Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ini salah satu pujian Sayyidina Hasan kepada Rasul. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kata Sayyidina Hasan, ya Rasulullah, kamu itu diciptakan oleh Allah jauh daripada kekurangan. Jadi Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah sempurna. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau diciptakan oleh Allah semaumu sendiri. Jadi keinginan Nabi SAW, Nabi pengen wajahnya semacam ini, Nabi pengen hidungnya mancung, alisnya macam ini, bibirnya macam ini, tangannya macam itu, kakinya itu kehendak Rasulullah SAW. Ini adalah pujian Sayyidina Hasan untuk baginda Rasulullah. Jadi Sayyidina Hasan selalu memuji syair-syair untuk Nabi. Bahkan di waktu itu para raja-raja, para perempuan-perempuan, tak kala di waktu itu mereka bertanya, mana Hasan, mana Hasan? Kami pengen mendengar daripada pujian-pujiannya. Tapi Sayyidina Hasan tidak mau memuji kecuali yang beliau hanya ingin puji baginda kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah malam ini kita sama-sama memuji Nabi.
melantunkan salawat untuk Nabi. Insya Allah yang ada tempat ini insya Allah jauh daripada corona. Kenapa saya bilang jauh daripada corona? Karena kita ini memuji kanjeng Nabi. Dulu kota Madinah, tahu kota Madinah? Tahu kota Madinah? Pernah pergi? Ya. Insya Allah ya. Ada qasidah itu apa namanya? Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayyamana isyakna li wal hawa nadana wal hawa nada. Ya Taibah, ya Taibah, maknanya apa ya Taibah? Ya Madinah, ya Madinah. Jadi nama Madinah itu sangat banyak, bukan hanya Madinah ya. Dulu sebelum dinamakan Madinah itu namanya bukan Madinah, namanya Yathrib, kota Yathrib. Di waktu itu kota Yathrib terkenal kota banyak wabah, kota banyak penyakit. Ini penyakitnya lebih dahsyat daripada COVID ya. Orang kalau masuk ke kota Yathrib enggak hitungan detik langsung meninggal dunia. Salah satunya siapa? Kedua orang tua baginda Rasulullah SAW yang bernama Sayyidah Aminah dan Sayyidina Abdullah. Ini kedua orang tua Nabi, Sayyidah Aminah ketika masuk Yathrib, keluar daripada Yathrib meninggal. Meninggalnya di kota Abwa antara kota Mekah dan kota Madinah. Tak kala di waktu itu datang kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Yathrib, lalu Nabi Muhammad angkat tangan, ya Allah, angkat semua wabah virus penyakit di kota Yathrib. Kemudian diangkat oleh Allah seluruh penyakit-penyakit di kota Yathrib, lalu diganti namanya oleh Nabi menjadi namanya Madinatul Munawwarah. Sampai sekarang Madinah tempat penyakit hati kita, Madinah tempat obat, Madinah tempat supaya orang kalau sampai Madinah hatinya akan menjadi tenang. Jadi Madinah itu banyak namanya. Ada namanya Madinah, ada namanya Darul Hijrah, ada namanya Ya Taibah. Jadi maknanya apa? Kenapa Madinah menjadi mulia? Yang tadi banyak penyakitnya, lalu kota yang berkah, kota penyembuh daripada penyakit, berkat daripada doa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya apa? Maknanya jikalau ibu bapak selalu memuji Nabi, berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hatinya ada Nabi Muhammad, insya Allah virus apapun tak akan menyentuh dia. Ini keberkahan sholat. Dulu Pak, subhanallah, dulu ada satu orang, diceritakan ini, ada satu orang, dia itu banyak hutang, hutangnya sampai dalam masa hutangnya 500 dinar. Dulu ini orang kaya, akhirnya bangkrut. Saking bangkrutnya dia banyak hutang 500 dinar, dia tidak bisa bayar, Itu subhanallah, orang-orang itu pada berdiri di depan rumahnya untuk menagih hutangnya. Tidak ada duit, gimana mau bisa bayar? Lalu apa yang terjadi? Dia meminjam uang. Di kampungnya terkenal ada satu orang saudagar yang kaya. Datang orang tadi ke rumah saudagar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa tuan? Saya ingin meminjam uang. Berapa? 500 dinar. Kapan kau bisa ganti? 7 hari. Insya Allah saya akan ganti uangmu. Udah dipinjamkanlah, dikasihlah 500 dinar. Akhirnya dia balik ke rumah, dia bayarkan hutang-hutang itu. Nah, selesai. Ya, hutangnya tinggal sama siapa? Tinggal sama saudagar tadi. Hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, akhirnya sudah waktunya. Pas hari ke-7. Datang saudagar ini ke rumah orang itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang sudah waktunya tuan. Engkau janji di waktu 7 hari engkau akan ganti uang saya. Mana? Oh maaf tuan, saya tidak ada duit. Kau sudah janji 7 hari, kau nggak bisa ganti uang saya. Ayo ikut saya ke mahkamah.
engkau akan saya jebloskan ke penjara. Masuk ke kodi, akhirnya ke mahkamah itu, lalu datang kodinya, ya ada apa? Maka saudagar tadi menjelaskan, ini orang pinjam uang saya 500 dinar. Dia janji dalam masa 7 hari dia ganti uang saya. Ini di hari ke-7 dia tidak bisa ganti uang saya. Kenapa kau tidak bisa ganti? Tidak ada duit, wahai tuan, wahai kodi. Sudah, kalau macam itu saya ketuk kau 3 kali. Palu, tuk, kau masuk penjara. Akhirnya orang yang hutang tadi dia minta izin. Wahai kodi, bolehkah saya izin? Saya ingin kembali ke rumah saya, menceritakan kepada istri saya kalau saya ini akan masuk penjara. Lalu kodi tadi bertanya, apa jaminanmu? Langsung dia menjawab, jaminanku adalah Nabi Muhammad SAW. Terkejut ini kodi, langsung spontan dia memberikan izin. Balik ke rumah dia cerita sama istrinya. Diceritain sama istrinya terkejut, kok bisa sih? Biasanya kalau orang sudah diketok palu 3 kali masuk penjara nggak bisa keluar. Kok ente bisa keluar? Apa sebab? Sebab aku hanya mengucapkan sama kodi tadi, kalau saya tidak kembali ke tempat ini besok, saya bukan dari golongan Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi Muhammad. Ayo malam ini kita banyak sholawat. Subhanallah. Akhirnya di malam itu sholawatnya 1000 kali banyak. Itu berapa kali dah sholawat? Hari ini berapa kali sholawat? Banyak sholawatnya apa banyak main gamenya? Gamenya. Main game Mobile Legends. Banyak main gamenya daripada sholawat. Banyak megang HP-nya daripada tasbih. Tasbihnya, ya Allah. Nanti kalau ente di padang mahsyar, siapa yang akan nolong ente? Mobile Legends. Kira yang nolong kita siapa? Mobile Legends. Mobile Legends, tolong saya. Mobile Legends, tolong saya. Tidak bisa nolong. Yang bisa nolong kita hanya satu orang nanti di padang mahsyar. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia sholawat 1000 kali. Muhammad. Akhirnya di waktu itu dia bermimpi, berjumpa kepada seseorang yang gampangnya luar biasa, pakaian putih. Lalu orang tadi menjawab, saya adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia peluk Nabi tadi. Lalu Nabi Muhammad bercakap dan ngomong sama dia, nanti besok hari waktu fajar sebelum subuh, engkau datang ke rumah ulama Fulan bin Fulan. Engkau katakan kepada dia kalau saya memerintahkan kepada dia untuk memberikan kamu uang 500 dinar. Kalau dia tidak percaya dengan mimpimu, engkau katakan kepada dia kalau dia setiap malam sholawat sama saya 1000 kali. Nah, semalam dia sholawat sama saya, dia lupa jumlahnya 1000 apa belum? Kau katakan sama dia, sampaikan sama dia kalau semalam dia sholawatnya udah 1000 kali. Wah, senang dia. Bangun tidur senang, fajar-fajar sebelum subuh dia datang ke rumah ulama tadi. Assalamualaikum. Dibuka, waalaikumsalam. Lalu ulama-ulama dulu waktu fajar udah bangun. Kalau ente ayam dulu yang bangun. Kalau kita ayam dulu bangun, kita masih ngorok. Akhirnya subhanallah, waalaikumsalam. Ini ada apa? Orang ini langsung dia berkata, wahai ulama, semalam saya mimpi Nabi. Kata Nabi memerintahkan kepada saya untuk kamu memberikan saya uang 500 dinar. Lalu dia tidak langsung dia beri, dia tanya, apa tandanya kau mimpi Nabi? Semalam Nabi ngomong sama saya, kalau kamu wahai ulama setiap malam salawat sama Nabi 1000 kali. Nah, semalam engkau salawat sama Nabi, tapi engkau lupa salawat itu jumlahnya 1000 apa belum? Nah, Nabi ngomong sama saya, kalau semalam ente udah salawat dengan jumlah 1000 kali. Kejut ya, benar ini mimpinya. Maka ulama tadi dia berkata, wallah, tidak ada kabar selama di dunia ini yang betul-betul menyenangkan hati saya kecuali kabar yang langsung daripada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau berkata kepada saya, semalam saya udah salawat 1000 kali. Tunggu ini masuk ke dalam, dikasih uang dari Baitul Mal 500 dinar dan diberikan, dan ulama tadi memberi daripada uang pribadinya 250 dinar. Berapa dia dapat? Berapa bu? Ibu-ibunya di belakang, biasanya ibu-ibu yang pintar, apa namanya, pintar hitung duit ya.
750. Dia nggak senang dia bergegas pergi ke mahkamah, masuk ke ruangan Godi tadi. Godi tadi berkata, kemana saja kamu? Kok terlambat? Godi tadi dia berkata lagi, wallah, sebab kamu saya semalam mimpi Nabi. Kata Nabi, kalau saya membebaskan kamu, maka saya akan ditolong oleh Nabi di hari kiamat sudah. Saya bebaskan ente dan saya berikan ente uang 250 dinar. Dapat berapa nih? 1000. Datang tadi saudagar. Baru masuk dia berkata, ya Allah, sebab kamu saya semalam mimpi Nabi. Kata Nabi, Nabi sampaikan kepada saya bahwasanya saya merelakan semua hutang-hutang itu sudah, ente nggak usah bayar. Saya berikan dengan uang pribadi saya 250 dinar. Dapat berapa nih? 1200. Kira-kira rugi apa untung? Untung apa rugi? Rugi apa untung? Untung apa rugi? Rugi apa rugi? Untung. Ini tandanya ente mendengarkan ceramah sah. Berkat apa dia bisa semacam itu? Berkat dia sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi seorang perempuan yang mana perempuan itu hobinya sholawat terus, setiap hari setiap detik sholawat kepada kanjeng Nabi. Akhirnya dia dapat suami yang bejat, suami yang tidak hobi sholawat. Akhirnya ketika dia kawin sama ini perempuan, si laki dari suaminya punya niat karena dia ingin membunuh istrinya, karena istrinya ini sholawat terus membuat dia pusing. Tidak, dia punya niat, saya ingin membunuh istri saya. Akhirnya suaminya pergi ke kebun. Sampai ke kebun dia dapat 2 ekor ular. Akhirnya dibungkus ular. Wah, semacam kado supaya untuk memberikan hadiah kepada istrinya. Dipanggil istrinya, wahai istriku sini. Ya, kenapa? Wahai suamiku, ini saya berikan hadiah kepadamu. Wah, istrinya senang terkejut. Wah, suami saya dulu jahat sama saya, gak sayang sama saya, kok tiba-tiba memberikan saya hadiah? Romantis bener nih. Ah, iya. Maka kita harus sayang sama istrinya. Lalu subhanallah, ketika itu sudah diberi hadiahnya, suaminya melihat kok nggak dibuka-buka, karena di dalam kado tadi ada 2 ekor ular. Akhirnya suaminya bilang, wahai istriku, bukalah hadiah itu di depan saya. Sudah, dia buka hadiah dulu. Sebelum dia buka, dia sholawat dulu sama Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika dia udah sholawat sama Nabi SAW, dia buka itu kado tadi. Subhanallah, yang tadi di dalam kado tadi 2 ekor ular Allah ganti menjadi 2 emas. 2 emas. Berkat apa? Berkat sholat. Jadi wahai ibu-ibu, nah ini pesan saya, wahai ibu-ibu yang punya suami, kalau nanti besok suaminya memberikan duit, jangan dilihat dulu duitnya, sholawat dulu. Kalau suaminya beri 50, ibu nggak tahu 50.000, ibu salawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian buka tangannya jadi 500.000. Tapi ketika ibu sudah salawat, ibu buka masih 50.000 juga, berarti belum beruntung. Terus dicoba dan dicobalah. Asal kita yakin sama kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, hebat nggak orang yang sholawat? Hebat nggak kira-kira? Hebat tidak? Hebat tidak? Nah, ini kita punya kiai, namanya Kiai Amin. Beliau cerita sama saya, beliau ini setiap hari Senin malam Selasa saja membaca sholawat burda. Ini Bu, saya pesan sama ibu bapak nih, kalau ada sholawat burda hadir, baca, ikuti, karena keberkahan. Sholawat burda itu penuh dengan keberkahan. Siapa mengarang sholawat burda itu? Yang mengarang sholawat burda itu adalah Al-Imam Busiri. Dulu Imam Busiri ini punya penyakit lumpuh. Kerjaan beliau apa?
membuat syair, memuji raja. Supaya apa? Supaya dapat duit. Untuk apa? Untuk berobat sana, berobat sini, berobat sana, enggak sembuh penyakit lumpuhnya. Dia tidur, dalam tidur dia bermimpi, didatangi oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Muhammad berkata, wahai musyrik, buatkan syair pujian-pujianmu untukku, kata Nabi. Di dalam tidur nih. Kemudian dalam tidur itu yang menulis qasidah, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sampai apa? Sampai daripada famablaghul ilmi fi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Berhenti. Yang meneruskan bantu sampai akhir siapa? Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan main-main itu Bapak. Sholawat burda itu yang diteruskan sampai selesai itu adalah Kanjeng Sayyidina Muhammad. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melepaskan selendangnya. Ya, lepas selendang. Lalu diselimuti oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seluruh badan Al-Imam Busiri. Kemudian beliau bangun dari tidur, otomatis dan di waktu itu beliau sembuh daripada penyakit lumpuhnya. Subhanallah. Berkat apa? Berkat membaca sholawat burda. Makanya sholawat burda itu Ustaz, biasanya kalau di akhir munajat itu harus membawa para hadirin supaya ingat Nabi. Kalau bisa nangis. Jangan nggak nangis. Sholawat burda tuh harus nangis kita, Bu. Ibu, bapak kalau nonton sinetron film India bisa nangis. Nonton yang anak yang kurang ajar sama bapak ibu kan nangis. Padahal sinetron yang main filmnya nggak nangis, buat intinya nangis dibodohin sama film. Tapi ketika sholawat enggak nangis. Lagi sholawat main api, chattingan sama cowok, yang cowok juga chattingan sama yang lain. Orang yang lagi sholawat sampai main HP, malam ini apinya hilang. Ya. Tapi kalau orang yang sholawat malam ini bodoh menghadirkan Nabi SAW, insya Allah keluar dari tempat ini dapat HP 17 Pro Max Indonesia. Jadi lebih indah sholawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada sholawat burda tidak ada. Nanti kalau di akhir munajat bacanya apa qasidahnya? Maulaya sholli wa sallim ketika ya Rabbi itu ya Rabbi balil maqasidana waghfir lana ya wasi'il. Ini Bapak. Jadi kalau Anda lagi sakit ini ada sholat datang sholat burda, bawa air, taruh air itu dengan niat, ya Allah, hari ini saya sakit ya Allah, saya hadir majelis burda, saya membawa air ini insya Allah dengan berkat burda, selamat dari burda, saya minum air itu dengan berkat salat sama Nabi, sembuhkan penyakit saya ya Allah. Insya Allah sembuh Bapak. Tapi hadirnya bukan waktu sakit, besok nggak hadir lagi. Maknanya istiqomah. Apalagi di kampungnya alhamdulillah ada sholawat burda, insya Allah aman. Amin. Berkah. Amin. Amin. Tapi harus hadir, harus diramaikan. Ayo kita ramikin baca sholawat. Enak sholawat burda itu luar biasa Ibu Bapak. Macam-macam syair-syairnya. Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habib
Subhanallah, insya Allah lah nanti di waktu kapan bila, insya Allah nanti saya akan hadir dan bersama saya baca surah Burda ya. Karena saya alhamdulillah sebulan sekali di Pekanbaru itu ada majelis surah Burda. Jadi saya ajak semua yang hadir untuk membawa mereka itu ingat sama Nabi, biar mereka itu nangis untuk kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad. Jadi air mata kita ini mahal, coy. Air mata kita ini mahal. Diputusin cewek nangis, minum baik mati, mahal itu. Kok diputusin cewek ente nangis, mahal air mata. Cari dong cewek yang lain, ente laki-laki. Gak boleh, air mata itu mahal. Nangis untuk siapa? Keluarkan air mata Anda untuk kanjeng Sayyidina Muhammad. Air mata, satu tetes mata yang keluar dari mata kita untuk kanjeng Nabi Muhammad, maka satu tetes mata ini akan menjadi bukti kalian di padang mahsyar di hadapan kanjeng Sayyidina Rasulullah. Makanya keluarkan air mata kalian. Sholawat nih, tadi kita sholawat. Kita ingatin Nabi. Ingatin Nabi. Kalau Anda ini sholawat, ingat Nabi, zahir dan batin, insya Allah akan langsung bermusyahadah, langsung melihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu pernah diceritakan di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa ada seorang. Ini orang ini kerjanya mabuk. Kalau sudah mabuk balik ke kampungnya mengganggu semua kampung itu. Akhirnya orang kampung itu datang sama Nabi Musa. Wahai Nabi, ini kita ini ada penduduk satu orang, kerjaannya mengganggu kami, mabok, ngaku-ngaku kami. Tolonglah wahai Nabi, engkau datangi dia, nasihati dia. Akhirnya datang Nabi Musa. Sudah, ente ini jangan ganggu orang kampung ini, tobat, tinggalin mabok. Akhirnya apa dia bilang? Siap, tidak didengar. Dia tidak mendengarkan nasihat Nabi Musa. Tetap besok hari dia mabuk lagi, dia ganggu lagi. Akhirnya apa? Saking pegelnya ini orang kampung, semua orang kampung itu mendoakan dia mati. Akhirnya subhanallah, ini orang mati. Ketika mati, semua orang kampung itu senang. Wow, mati ini dia. Semua orang kampung itu dibawa mayatnya, kemudian ditaruh mayatnya di kotak sampah. Ketika ditaruh di kotak sampah, beberapa saat dari situ kampung itu menjadi wangi. Ada nggak di tempat ini sampah yang wangi kira-kira? Ada nggak? Nggak ada ya? Nah, wangi. Akhirnya subhanallah, lalu Allah perintahkan kepada Nabi Musa, wahai Nabi, wahai Musa, kata Allah, inilah kehebatan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kalau manggil selain Nabi itu dengan nama-namanya. Kita baca Qurannya? Baca. Dalam Al-Quran itu Allah panggil nama-nama Nabi selain Nabi Muhammad dengan nama-nama mereka. Ya Musa, Ya Isa, Ya Nuh, Ya Lut, Ya Ibrahim, dipanggil dengan nama-nama mereka. Tapi nama Nabi SAW tidak pernah Allah Ta'ala panggil nama Nabi SAW dengan namanya, tapi dipanggil dengan nama kasih sayang dan pengagungan Allah kepada kanjeng Nabi. Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan rasul. Setiap ada nama nabi, nama rasul dalam Al-Quran, itu adalah nama kanjeng Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Allah perintahkan, ya Musa, nanti saya perintahkan kepadamu untuk mengambil mayatnya di dalam kotak sampah itu. Ambil mayatnya, mandikan, sholatkan, hantarkan dia ke kuburan. Nabi Musa menurut para anbiya itu, menurut apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, saya akan melaksanakan perintahmu ya Rabb. Akhirnya diambil oleh Nabi Musa, mayatnya disolatin, kemudian dimandi, disolatin. Orang kampung tadi heran. Orang kampung tadi bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, kok ente mandiin? Kok ente sholatin? Ada apa? Kan ini orang nganggu kita, pemabuk.
Apa kata Nabi Musa? Anak saya kagak tahu katanya. Saya kagak tahu. Lalu orang kampung tadi bertanya lagi sama Nabi, wahai Musa, engkau kan kalimullah, berdialog langsung sama Allah, tanya dong sama Tuhan. Lalu Nabi Musa bertanya, ya Allah, ini orang pemabuk, ini orang sering mengganggu kampung ini, kenapa kau perintahkan saya memandikan menyolatkannya? Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, Musa, kamu tahu tidak, ini orang di waktu dia buka kitab Taurat, lalu dia mendengar daripada kisah-kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu di situ ada nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada nama Nabi, selepas dia mendengar dan membaca daripada sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ada nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia cium nama Nabi, dia cium nama Nabi, lalu dia berkata, ya Allah, masukkan saya ke surga dengan nama Muhammad. Dengan sebab itu dia dimasukkan ke surga. Hanya mencium namanya Nabi, berdoa masukkan saya ke surga dengan nama Nabi SAW, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Apalagi kalau orang yang setiap hari, setiap saat selalu sholawat kepada kanjeng Nabi SAW. Jadi maknanya apa? Maknanya sering-seringlah kalian sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun berada. Kalau ada yang ada sholawat, adik, sama-sama kita sholawat sama Nabi. Insya Allah mudah-mudahan ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan saya doakan yang hadir pada saat ini, mudah-mudahan yang ada hutang dilunaskan hutangnya oleh Allah. Yang punya penyakit, baik itu penyakit COVID-19 apa saja, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kesehatan. Allah Ta'ala mengangkat semua derajat-derajat kita. Kita doakan para kiai-kiai kita, Ustadz Nasrul, Ustadz Kiai Nadim, para kiai yang lainnya, mudah-mudahan dipanjangkan umur-umur mereka, diberikan kesehatan zahir dan batin, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan semua hajat-hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Amin. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jumpakan kami kepada kanjeng Nabi SAW. Di dunia bisa bertemu sama Nabi, bersalaman sama Nabi. Di akhirat kita bisa berkumpul kepada Nabi SAW. Dan mudah-mudahan diakhirkan hayat kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah, ya Allah bi husnil khatimah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Di waktu wafat ya Allah, ya Allah datangkan Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kami bisa memimpin Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami sangat rindu kepada Nabi. Ya Rasulullah, ya Habibullah, berikan kami syafaatmu ya Rasulullah. Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat
syafaat, mendapatkan syafaat kepada Rasulullah. Hanya satu orang yang kita harapkan nanti di padang mahsyar. Siapa lagi kalau bukan Kanjeng Nabi? Para pendosa, para penzina, para orang-orang yang narkoba, orang-orang yang minuman-minuman keras, orang-orang yang bermaksiat. Wahai orang-orang yang lupa kepada Allah, ketahuilah ketika kalian di padang mahsyar, lisan kalian akan keluar daripada lisan kalian akan menyebut kepada Sayyidina Muhammad. Mereka akan minta syafaat kepada Sayyidina Muhammad. Mereka akan minta pertolongan kepada Sayyidina Muhammad. Mereka akan keluar dari lisannya Sayyidina Muhammad. Apakah engkau tidak malu? Engkau di dunia maksiat, engkau di dunia lupa kepada Nabi, ada sholawatan gak datang, jauh daripada Nabi. Nanti di padang mahsyar engkau akan minta pertolongan kepada Sayyidina Muhammad. Nabi al-Huda la tansani min syafaati ya Rasulullah fa inni Nabi al-Huda, Nabi yang memberikan hidayah. La tansana ya Rasulullah, jangan lupai kami ya Rasulullah. Kami pendosa, kami orang yang banyak maksiat, kami orang yang lalai daripada perintahmu ya Rasulullah. La tansana min syafaati, jangan engkau lupai kami, jangan kau lupai kami, jangan kau lupai kami ketika di padang mahsyar daripada syafaat-syafaatmu ya Rasulullah. Nanti ketika kita berjalan di Shiratal Mustaqim, satu helai rambut dibelah 7. Apalah amal kita? Amal sholat, sedekah kita belum tentu diterima oleh Allah. Bayangkan, bayangkan, satu helai rambut dibelah 7. Kalau Anda jatuh, Anda masuk ke neraka Allah. Siapa yang kita harapkan di waktu itu? Yang kita harapkan ketika kita dipanggil oleh Allah, fulan bin fulan, lalu kita berjalan. Sebelum kita menginjak daripada Shiratal Mustaqim, kita berharap tangan kita dipegang dengan tangan Kanjeng Sayyidina Muhammad. Kalau Anda dipegang tangan Anda dengan tangan Nabi, maka Anda akan selamat. Dengan sekedip mata Anda akan sampai di haud. Ketika kita berada di haud, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaganya Rasulullah, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Satu tetesan kita minum daripada telaga Nabi, selama-lamanya kita tidak akan merasakan kehausan. Tapi kita berharap berkat salawat, ketika kita berada di telaganya baginda Rasul SAW, kita bisa minum langsung daripada tangan yang mulia, tangan Kanjeng Sayyidina Muhammad. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin, amin. Ucapkan amin, amin. Sedekah amin, yang kuat amin. Ucapkan lagi ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asani wa taraji abalayati rabbal alamin ya ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, pandangkan
kepada Allah. Mudah-mudahan di dunia kita bisa memandang wajah Sayyidina Muhammad. Semuanya kalian yang hadir pada saat ini, kalau anda ingin memandang wajah Nabi, maka cintai dan hormati para keturunan kanjeng Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ada Habib Abdullah Syekh Bakar, ada saya pribadi, kami adalah keturunan Sayyidina Muhammad. Kalau anda memandang wajah mereka, sama anda memandang wajah kakek kami Sayyidina Muhammad. Kalau anda pengen selamat di dunia, selamat di akhirat, selamat di alam kubur anda, selamat di alam barzah, selamat di alam akhirat, selamat di mizan, selamat di sirat, selamat di Hud, dan masuk surga Firdaus bersama Sayyidina Muhammad, tanamkan di hati anda cinta kepada keturunan Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala penuhi hati kita cinta kepada keturunan Sayyidina Muhammad. Para habaib, kita cintai mereka, kita hormati mereka. Kenapa? Karena di dalam jasad mereka ada darah daripada kanjeng Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya malam ini kita bisa bermimpi dan melihat langsung wajah yang mulia, wajah Sayyidina Muhammad, yang kita harapkan mata kita bisa memandang wajahnya di dunia, kemudian yang kita harapkan mata kita bisa memandang wajah yang mulia itu di alam akhirat. Amin, amin ya Rabbal. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Sayyidina. Ayo baca salatullah salamullah.
Hadramut, Kota Yaman, Kota Ingat, Yabuna Kakek, Subakadin Salim itu hidup kurang 5 tahun. Dan umur 20 tahun dia sudah pergi haji. Maka bukan umroh, pergi haji. Dia punya gelar S3. Dia gelar di Singapura dan Malaysia. Dan dia punya pengajian di Malaysia, alhamdulillah. Saya menjadi alun ageng ceramahnya mulai dari Pekanbaru
sampai Palembang, sampai Jakarta, di mana-mana sedikit. Tunggu luar biasa. Orang yang ganteng masih muda dan juga subtitif. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, wasyukurillah, senantiasa kita berdoa pada malam ini berkumpul tidak lain membacakan firman Nabi. Dan tidak ada lagi kita mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah yang juga biasa seperti satu, namun tidak mengurangi rasa takjub saya dan juga jamaah semuanya hadirin wal hadirat pada malam ini. Boleh saya mohon maaf kepada saya, mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada hamba Allah. Saya berdiri di sini, saya kenalkan juga ke Adil. Nasab beliau sampai ke Rasulullah saya apa? Ada yang apa? Ada yang apa di sini ada? Dari namanya sampai ke Rasulullah ada yang apa? Mungkin tidak ada. Nah dia adalah darah dari Nabi Muhammad SAW. Pada ini dua Habib yang sini insya Allah mendapatkan rahmat. Wa ma'asalaka rahmatan lil alamin. Dan Nabi sudah meninggal, tapi anak fisiknya berada di sini. Semua rahmat kita di sini. Insya Allah corona tidak ada. Amin. Yang belum dapat suami insya Allah. Amin. Yang dapat anak insya Allah. Yang berkata tidak berkata mata insya Allah malam ini mendapat dari berkat Allah Taala. Amin. Kopiah putih dia apa di bagus dia berputih sama-sama. Apa artinya di sini? Dalu malam. Kesempat tujuh kita. Apa artinya malam? Itu arti dari dalu. Saya ini cuma 2 kali ini atas dipanggil oleh Ustaz Abdullah. Ini Ustaz kita kepada kedua Nabi. Bagaimana Allah berfirman, wa ma qala ashukum alaihi ajra illa mawaddah bi qurba. Allah yang mengatur. Ya Muhammad, kau katakan kepada umat, kata Nabi, saya tidak minta upah apapun. Cintailah kepada kedua Nabi, maka kalian akan masuk surga. Amin. Kalian bersalawat, Allah bersalawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat. Kita ikuti pada kiai apa nih? Kiai Ustaz namanya? Kiai Amin. Ikuti Kiai Amin. Semuanya nanti masuk surga semua. Amin. Semua masuk surga. Amin. Sebentar, saya akan coba. Ini Abid Agil bin Husain, bapaknya bin Husain. Kakeknya adalah namanya Ahmad. Sungguh luar biasa. Berdoa begini, batang kelapa tumbang. Tuhan dia punya kakek. Karena dia orang suci, nuntut ilmu Allah dari kecil sampai ke kota Ina. Kota Ina, kota Yaman. Dan dia pergi haji, gelar S3. Untung aja enggak STR. Ada STR, enggak ada? Enggak ada. Besok ada STR. Jadi Abi Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Abu Bakar bin Soleh bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Saleh. Ada kuburannya. Saya Pangeran Zaid Ali menantu Sultan Mamunin, dia punya kakek. Itu saya Pangeran Ali menantu Sultan Mahmud Badarudin Palembang. Pangeran Zaid Ali itu kuburannya mau digusur oleh Jepang atau Belanda. Lagi beda dengan mengucapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak jadi. Itu kuburan itu dibongkar. Pangeran Sultan bin Abu Bakar masih ada kuburannya. Bukan kami di sini bukan pengakuan Habib, betul-betul dari Nabi Muhammad SAW. Kami kami ada Nabi Abu Bakar bin Soleh bin Ahmad bin Ali bin Saleh bin Ahmad bin Husain bin Syurga bin Saleh di kota Ina ada kuburannya. Pasirnya aja itu menjadi obat. Anaknya 13 laki-laki, 4 perempuan, dan bisa memadamkan api neraka. Ini sedikit saya akan tidak bisa bohong. Allah
Allah, Allahu ya Allah, wa ni'mal wali waliyah. Bukan wali itu adanya di kota ini. Anahul adilin amin, wa narul jamil fiha, wa sabih masih wajib ala zaliha. Ini kata-kata Habib di kota Hadramut yang lahirnya tahun 1200 di kota ini. Hadramut kota Ina, belum ada Islam di Indonesia, belum ada waktu itu. Yang ada di kota Hadramut, kota Mekah dan kota Madinah. Kata Habib juga misalnya, kalau saya malu kepada kakek saya, betul saya malu kepada kakek Sayyidina Muhammad SAW. Kalau saya tidak malu, maka sorban ini saya padamkan api neraka jahanam. Belum ada wali sembilan, belum ada. Habib sudah kali dilahirkan di kota Ina 100.200 di kota ini. Setiap hari dia ngasih roti dari roti dan malam orang suami dia punya kakek. Pantas menjadi alim ulama, S3 STM, jadi alim jadi ini gosida dari Kedowar. Syarif Ilmullah itu menyebarkan agama Allah dari kota Aren ke kota Cina. Dia bahasa dulu bahasa Cina, bukan dengan bahasa Indonesia. Nanti orang Cina Islam itu di Cina dulu, belum ada kita di sini, belum ada Cina dulu. Syarif Ilmullah mengislamkan 2.400.000 hamba Allah yang masih sekarang Islam. Bukan kan bahasa Cina Rusia, bukan. Syarif Ilmullah dalam bahasa Cina. Sewangi apa artinya? Ini bahasa Cina. Sui. Bahasa Cina tadi. Kita minum. Ibu yang tidak makan, Japan yang tidak makan. Kalau orang itu ya Tuhan tidak menyembah pada Tuhan, yang dia pakai, yang dia minum, dia makan dulu, dia indah semua, tidak menyembah pada akal ya Tuhan.
Kami tidak senang. Kami tidak senang dimakan Tuhan. Semua yang alam semesta ini yang Allah ciptakan 6 hari 6 malam serta isinya di muka bumi ini tidak menyembah Engkau ya Tuhan. Masukkan orang itu ya Tuhan ke api neraka jahanam ya Tuhan pertama. Kalau orang tidak, ini dua sudah syahid di dalam Tuhan. Ini munafiknya Abu baca waktu sampai 10. Ya, belum ada yang ada munafiknya. Ada dan ada juga wasiatnya ini sampai ke Mekah. Wasiatnya ini sama Abu yang Muhammad ini. Bahasa Cina ini. Dan puangnya nyahang janawe ni dunia nyai bule ni dunia asambe wajayo jagomi ya Tuhan. Kalau orang itu menyembah kepada Engkau ya Tuhan, yang makan, yang minum, yang injak muka bumi itu semua yang ada di muka bumi ini masukkan dia ke surga. Kalau dia tidak menyembah Engkau ya Tuhan, kami tidak akan dimakan. Wow, jayo jagong